Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan proses laporan keuangan untuk UDS Prima. Ini adalah soal uji kompetensi tahun ini ya, tahun 2026. Khususnya adalah paket 2. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan bagaimana cara menyusun neraca lajur di UDS Prima. Dan pada pertemuan kali ini khusus akan dibahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas dari UDS Prima ini. Oke, langsung saja untuk mempercepat waktu di sini untuk mempersingkat waktu. Untuk laporan laba rugi, yang pertama, ini adalah laporan yang nanti akan kita gunakan untuk mencari berapa nilai laba yang diperoleh oleh AS Prima dalam satu periode ini, khususnya dalam periode Desember ya, di mana untuk mencari laba atau rugi atau menyusun laporan laba rugi, data yang akan kita gunakan adalah data yang ada di neraca lajur, khususnya adalah kolom neraca saldo disesuaikan ini. Sorry, kolom rugi laba itu. Oke. Jadi data-data saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi ini adalah data yang ada di laporan neraca lajur kolom rugi laba ini. Oke, jadi inilah data saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba atau rugi. Di mana untuk laporan laba rugi itu adalah data yang terkait dengan saldo-saldo akun beban dan saldo-saldo akun pendapatan. Di mana untuk akun saldo pendapatan beban itu adalah akun yang dimulai dari akun dengan kode 4 sampai dengan kode akun 9. Oke, inilah nama-nama akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Dan ini saldo yang akan kita gunakan, yaitu saldo yang ada di laporan rugi laba ini. Oke, sekarang kita mulai. Untuk menyusun laporan rugi laba, yang pertama kita akan cari nilai pendapatan atau sales kita, di mana untuk pendapatan atau sales ini adalah saldo yang ada di akun kode 4 atau saldo-saldo akun kode 4 itu adalah saldo-saldo yang berkaitan dengan akun-akun pendapatan atau saldo akun pendapatan. Di mana kita lihat di sini ada 4 akun mulai dari sales of merchandise, kemudian sales retur, ada sales diskon dan freight collected. Ini adalah nama akun yang masuk kategori akun-akun pendapatan. Dan nama-nama akun ini akan kita masukkan atau kita kelompokkan ke dalam kategori akun-akun pendapatan di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masukkan nilai saldonya. Di sini kalau kita lihat saldonya dari sales sampai freight, itu adalah ini saldonya. Dan ada 4 saldo di sini ya. Dan kalau kita lihat ada saldo debit dan ada saldo kredit. Nah, saldo normal pendapatan itu adalah saldo kredit. Dan di sini ada 2 saldo yang ada di debit, yaitu adalah sales retur dan sales diskon. Dan saldo yang ada di debit ini masuk dalam kategori saldo kontra, di mana sifat dari saldo kontra itu akan mengurangi dari nilai saldo normal. Sehingga dalam proses penulisan di laporan laba rugi di sini untuk menuliskan nilai saldonya, kita akan gunakan tanda min atau dalam kurung sebagai tanda bahwa saldo ini akan mengurangi nilai saldo normal. Seperti itu. Jadi saldo normal pendapatan atau akun pendapatan itu ada di sisi kredit. Dan apabila ada saldo di debit, di mana akunnya masuk kategori akun-akun pendapatan seperti sales retur dan sales diskon, ini masuk kategori akun pendapatan, tetapi saldonya dia ada di debit, maka dia masuk dalam kategori saldo kontra. Dan apabila dia masuk kategori saldo kontra, maka penulisan di dalam laporan laba rugi kita akan menggunakan tanda min atau dalam kurung yang maksudnya adalah bahwa saldo ini mengurangi saldo normal atau saldo sales of merchandise and free collecting. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. 3 miliar 424 juta 362 dikurangi 30 juta 693 dikurangi 34 juta 102.660 ditambah dengan 25 juta sekian. Maka setelah kita jumlahkan di sini hasilnya didapat 3 miliar 384 juta 706.340. Inilah yang disebut dengan total pendapatan. Oke, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kita akan masukkan komponen akun-akun yang masuk kategori harga pokok ya atau cost of goods sold. Nah, komponen atau kategori akun harga pokok di situ adalah akun-akun yang kodenya 5. Kalau kita lihat di sini, untuk akun yang kode 5 itu hanya satu ya. Hanya ada satu akun yaitu cost of goods sold. Nah, di sini kita lihat saldonya adalah ada di sisi debit 2 miliar sekian. Oke, setelah itu baru ini kita masukkan dulu yang kategori harga pokok, kita masukkan di sini nama akunnya cost of goods sold. Kemudian baru kita akan masukkan nilai saldonya. Untuk saldo cost of goods sold ini adalah 2 miliar 538.664.850. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian setelah itu kita coba kurangkan nilainya. Setelah kita dapatkan komponen pendapatan dan komponen harga pokok, maka kini kita jumlahkan ya. Nilai total pendapatan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan, didapat nilai sebesar 846 juta 41.490. Dan ini yang disebut dengan laba kotor atau gross profit. Nah, kenapa disebut sebagai laba kotor atau gross profit? Karena laba ini belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Nah, untuk mendapatkan laba, ya, untuk mendapatkan laba bersih, kita akan coba masukkan komponen biaya-biaya operasional atau operating expense ini. Nah, untuk akun-akun yang masuk kategori biaya operasional atau beban operasional, ini adalah akun-akun yang ada di kode 6 ya. Akun-akun yang masuk kategori kode 6, yang kode akunnya awalnya 6, yaitu mulai dari internet, electricity and water, sampai dengan advertising expense. Ini adalah nama-nama akun yang masuk kategori akun beban. Oke, kita masukkan untuk kategori akun-akun beban ini ke sini. Nah, setelah kita masukkan, baru kita ambil nilai saldonya atau saldo dari akun-akun beban. Oke, kalau kita lihat adalah mulai dari sini ya. 12 juta sampai dengan 3.700.000. Ini adalah saldo-saldo akun beban. Kita masukkan ke sini di kolom pertama. Ya. Kemudian setelah itu baru kita jumlahkan total biaya operasional ini. Kita masukkan sini, kita jumlahkan, kita masukkan di kolom kedua di sini. Oke, didapatlah total untuk beban operasional itu adalah 244 juta 600.160 rupiah. Ini adalah total dari biaya operasional. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, maka laba kotor tadi atau gross profit ini silakan kurangkan dengan total biaya operasional ini. Oke, setelah kalian kurangkan didapat nilai sebesar 601 juta 441.330. Ini yang disebut sebagai laba bersih sementara. Nah, kenapa di sini disebut sebagai laba bersih sementara? Karena di sini masih ada pendapatan dan beban di luar operasional. Ya, ada pendapatan dan beban di luar operasional yang belum kita masukkan. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, sekarang kita masukkan dulu untuk pendapatan dan beban operasional ini. Nah, untuk pendapatan terlebih dahulu. Nah, untuk pendapatan di luar operasional itulah nama-nama akun yang masuk kategori yang kode 8. Jadi akun yang kodenya 8, awalnya kode 8, itu adalah masuk kategori akun-akun pendapatan. Pendapatan di luar operasional. Oke, mulai dari interest revenue sampai other revenue nih. Kita masukkan di sini sebagai kategori akun-akun pendapatan di luar operasional. Kemudian setelah itu silakan kalian masukkan nilainya, nilai saldonya. Kalau kita lihat di sini saldonya untuk interest revenue dan other revenue itu yang ada saldonya hanya dua, yaitu interest revenue dan late fees collected. Sedangkan untuk other dia kosong. Ini silakan kalian masukkan ke sini, ya masukkan ke sini sebagai pendapatan atau saldo-saldo akun pendapatan di luar operasional. Oke, sebelum sebelum kita jumlahkan ke sini, kita masukkan sekalian untuk beban di luar operasional. Oke, untuk akun-akun yang masuk beban di luar operasional itu adalah akun dengan kode 9. Di sini kita lihat bahwa akun dengan kode 9 di sini ada tiga, yaitu interest expense, bank service charge, sampai income tax expense. Ini kita masukkan di sini sebagai akun-akun yang di luar operasional atau beban di luar operasional. Ya, kita masukkan terlebih dahulu ya, karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak.
Maka di sini untuk income tax expense jangan kita masukkan terlebih dahulu, ya. Jadi karena kita mau mencari laba sebelum pajak, maka untuk beban pajak ini income tax expense kita jangan masukkan, nanti kita masukkan untuk mengurangi laba bersih sebelum pajak. Jadi kita masukkan dua komponen dulu, ya ini dua komponen dulu ya. Tiga komponen sebenarnya, dua komponen ya, yaitu kita masukkan tadi yang interest expense dan bank service charge terlebih dahulu. Untuk yang income tax expense jangan kalian masukkan karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak. Oke. Setelah komponen pendapatan dan beban di luar usaha ini sudah kita masukkan, sekarang kalian jumlahkan saldo atau silakan diakumulasi saldo-saldo pendapatan dan beban di luar operasional ini. Kita jumlahkan 6.200.000 ditambah 1.767.225 rupiah dikurangi 4.300.000 dikurangi 12.320. Oke, kalian jumlahkan semua ini, kalian akumulasi nilai pendapatan ini dikurangi dengan nilai beban di luar operasional. Oke, setelah saya hitung di sini dapat nilai negatif ya, minus 8.652.775. Oke. Artinya total biaya operasional, total beban di luar operasional itu ternyata lebih besar ketimbang pendapatan di luar operasional, sehingga di sini hasilnya negatif. Nah, apabila akumulasi dari pendapatan dan beban di luar operasional itu lebih banyak nilai beban dan hasilnya negatif, maka nilai negatif ini akan mengurangi laba bersih sementara. Tapi apabila hasilnya di sini positif, dalam artian bahwa total pendapatan itu lebih besar dari total beban, ya, pendapatan di luar operasional itu lebih besar dari beban operasional dan akhirnya di sini menghasilkan saldo positif, maka dia akan menambah laba bersih sementara. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata beban di luar operasional dia lebih besar dari pendapatan di luar operasional. Sehingga hasil akumulasi atau penjumlahan pendapatan dan beban di luar operasional itu hasilnya negatif. Jika negatif, maka di sini kita kurangkan laba bersih sementara ini dikurangi dengan akumulasi dari nilai pendapatan dan beban di luar operasional. Dikurangi, didapat nilai sebesar 592.788.555 rupiah. Ini disebut sebagai laba bersih sebelum pajak. Nah, kenapa disebut sebagai laba bersih sebelum pajak? Karena di sini belum kita masukkan komponen beban pajaknya atau akun beban pajaknya. Oke, sekarang untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak, kita masukkan komponen laba income tax expense atau beban pajaknya ini. Oke, kita masukkan saldonya yaitu 16.992.310 ini. Kita masukkan di sini. Ya. Kemudian setelah beban pajaknya kita masukkan atau saldo beban pajak kita masukkan, maka laba bersih sebelum pajak ini kita kurangkan dengan beban pajaknya. Oke, setelah dikurangi didapat nilai sebesar 575.796.245 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajaknya. Oke, seperti itu ya. Jadi cara menyusun laporan laba rugi saya rasa tidak terlalu sulit ya, cukup mudah. Dan setelah kita selesai menyusun laporan laba rugi, maka yang kedua kita akan coba susun laporan perubahan modalnya atau laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, untuk menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, kalian harus masukkan dulu komponen modal awalnya. Ya, modal awal 1 Desember. Untuk modal awal ini bisa kalian ambil dari buku besar, ya. Buku besar yaitu untuk akun modal. Kita lihat di sini di buku besar untuk modalnya atau kapitalnya, saldonya adalah 292.206.513 rupiah. Ini kalian masukkan sebagai modal awal di laporan perubahan modal di sini. Ya, kita masukkan di sini. Oke, kemudian setelah itu baru kalian masukkan komponen prive atau pengambilan pribadi. Ini jika ada. Sekarang kita lihat apakah ada pengambilan pribadi atau tidak. Kalian bisa lihat di worksheet ya. Kalian di worksheet lihat di akun kode 3 di sana ternyata di sini ada prive. Kita lihat privenya di neraca ternyata 55 juta. Oke. Jika ada prive seperti ini, maka prive ini kita masukkan di laporan perubahan modal ya di sini. Itu dia akan mengurangi modal terlebih dahulu. Jadi modal awal ini dikurangkan dengan prive, hasilnya kita letakkan di kolom kedua, didapat nilai, sorry, salah ya.
Kita masukkan ke sini. Ya, didapat nilai sebesar 237.206.513. Ini adalah hasil pengurangan dari modal awal dikurangi dengan pengambilan pribadi pemilik. Oke, setelah itu baru kita masukkan komponen laba atau rugi usaha. Nah, untuk laba atau rugi usaha, silakan kalian ambil dari laporan laba rugi yang barusan kalian selesaikan ini. Oke, di sini kalau kita lihat laba bersih setelah pajaknya adalah 575.799.245. Ini kita masukkan ke sini sebagai laba atau rugi usaha. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan hasil akumulasi tadi modal awal dikurangi prive ditambahkan dengan laba usaha periode ini. Maka didapat nilai sebesar 813 juta 2.758 rupiah. Ini adalah modal akhir kita di bulan Desember. Ya, jadi modal akhir 31 Desember kita sekarang adalah 813 juta 2.758 rupiah. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk proses penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ini tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.